wish you could see yourself. You're sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should've told you straight away. You don't have to be afraid. Cerita dimulai ketika Sangzi yang berusia 14 tahun duduk di bangku SMP. Sangzi memang lebih kecil dari teman-teman seusianya, tetapi dia sangat pintar dan nilai akademisnya memuaskan. Namun, karena sering melamun dan tidak fokus saat guru menerangkan, orang tuanya sering dipanggil ke sekolah, dan ketika dia mendapat masalah yang sama untuk kesekian kalinya, Sangzi memohon kepada kakak laki-lakinya Sangyan yang sedang berkuliah untuk menggantikan orang tuanya datang ke sekolah. Sangyan menolak, dia sudah muak karena adiknya sering menyeretnya ke dalam masalah. Dan karena itu dia menjulukinya iblis kecil. Sangzi mengumpat sepanjang perjalanan pulang. Tapi setibanya di rumah, dia mendapat kabar dari ibunya bahwa kakaknya sudah pulang dari asrama. Dia dengan senang hati menyiapkan buah-buahan untuk kakaknya, berharap hatinya akan luluh dan mau membantunya. Namun, dia malah bertemu Duan Jasu, teman Sangyan yang sangat tampan. Sangzi memohon kepada sang kakak untuk membantunya. Tapi sikap manis yang ia tunjukkan tidak lagi mempan, dan akhirnya dia menangis agar kakaknya dimarahi oleh sang ibu. Setelah menangis tanpa hasil, Sangzi yang putus asa meminta Jasu berpura-pura menjadi kakaknya untuk bertemu dengan gurunya di sekolah. Jasu tidak menolak, tapi dia juga tidak memberi kepastian, membuat Sangzi bertanya-tanya apakah dia mau membantunya atau tidak. Waktu telah berlalu dan sekarang Sangzi sudah duduk di bangku kelas 2 SMA. Ketika Sangyan pindah ke kampus utama, dia berencana untuk memindahkan barang-barangnya ke asrama yang baru yang kebetulan dekat dengan sekolah Sangzi. Setelah tahu bahwa Sangyan akan membantu memindahkan barang teman-temannya, Sangzi menawarkan diri untuk membantu, berharap dia bisa bertemu dengan Jasu. Sore harinya sepulang sekolah, ketika Sangzi pergi membantu kakaknya, dia akhirnya melihat Jasu setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun. Jasu hampir tidak mengenalinya karena sekarang Sangzi sudah tumbuh dewasa dan dia terlihat sangat manis. Jasu membawanya ke asrama di mana teman-teman sekamarnya yang lain menyambutnya dengan baik. Dan sebelum pergi untuk bekerja paruh waktu, Jasu memberitahu Sangzi bahwa jika dia menyukai boneka rubah miliknya, dia boleh membawanya pulang. Sangzi penasaran apakah boneka itu diberikan oleh pacarnya. Untungnya, teman-teman Jasu menjelaskan bahwa dia terlalu sibuk bekerja untuk mencari pacar. Di hari itu, Sangzi tidak sengaja meninggalkan buku PR-nya di meja Jasu, dan ketika Jasu kembali, dia menggunakan ponsel Sangyan untuk berbicara dengan Sangzi mengenai buku tersebut. Karena Sangzi harus menyelesaikan tugasnya besok, keduanya sepakat untuk bertemu jam 6 pagi, dan Jasu akan menemaninya mengerjakan PR sebelum masuk sekolah. Keesokan harinya, Sangzi pergi ke lokasi pertemuan dan menunggu Jasu dengan cemas, khawatir apakah dia akan datang atau tidak. Sama seperti dulu saat masih SMP, dia begitu cemas menunggu kedatangannya di sekolah. Di masa lalu, Sangzi menunggu lama di kursinya sendirian sepulang sekolah. Namun dia tidak melihat sosok Jasu. Karena putus asa, dia pulang dengan marah dan tidak sengaja terjatuh. Jasu muncul dan dia meraihnya dengan penuh perhatian. Sangzi mengeluh karena dia terlambat, jadi Jasu meminta maaf kepadanya dan segera pergi ke kantor guru. Jasu memainkan perannya dengan baik dan mendengarkan keluhan guru yang berkata bahwa Sangzi selalu menggambar saat dia sedang mengajar di kelas. Nilainya memang tidak bermasalah, tetapi dia berharap sikapnya saat belajar bisa diperbaiki. Bagaimanapun, Jasu mendesak Sangzi untuk meminta maaf kepada gurunya, yang akhirnya membuat pertemuan itu berjalan dengan baik. Kembali ke masa sekarang, Sangzi mengira Jasu terlambat lagi, dan dia mengutuknya melalui telepon berkata bahwa dia tidak akan punya pacar seumur hidupnya. Jasu mengejutkannya dari belakang. Ternyata dia datang lebih awal dan bahkan membelikan susu untuknya. Jasu menemani Sangzi mengerjakan PR-nya di kedai roti, dan dia juga menyiapkan kue kecil untuknya. Sangzi kembali menatapnya dari waktu ke waktu sambil mengerjakan PR. Sampai akhirnya dia bertanya tentang kampung halaman Jasu dan rencana liburannya di musim panas nanti. Jasu hanya menjelaskan bahwa dia berasal dari kota Ihe.
dan menyuruh Sangzi segera menyelesaikan PR-nya sambil tersenyum. Sebelum Sangzi pergi ke sekolah, Jasu memasukkan selebar kertas ke dalam tasnya. Ternyata semalam dia mengintip buku Sangzi dan membaca tulisannya yang menyatakan bahwa kakaknya menyebalkan. Jasu membuat narasinya sendiri melalui sebuah kertas dan menyebutkan bahwa dia senang bisa bertemu dengan Sangzi lagi. Sepulangnya ke rumah, jantung Sangzi berdebar kencang saat dia membaca tulisan itu. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. Dia melipat kertasnya dengan hati-hati dan dengan bahagia menyimpan susu pemberian Jasu sebelumnya. Sangzi tidak bisa meminumnya karena alergi, tapi dia menyimpan botolnya untuk kenang-kenangan. Suatu hari, orang tua Sangzi pergi ke acara pernikahan teman mereka. Sangyan mengajak adiknya pergi makan di luar bersama teman-temannya. Sangzi tidak ingin melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan Jasu dan dia segera berdandan secantik mungkin. Di dalam mobil ada Qian Fei, salah satu teman sekamar Sangyan, dan Jasu yang tampak mengantuk karena sibuk bekerja. Sangzi diam-diam memperhatikannya dan Jasu yang menyadari itu bertanya kepadanya, kenapa dia selalu tersipu malu saat melihatnya, membuat Sangyan dan Qian Fei kesal. Tampaknya Jasu sedikit narsistik, tetapi cara dia menggoda lawan jenis sangat kuno dan ketinggalan zaman, membuktikan bahwa dia tidak punya banyak pengalaman tentang cinta. Sesampainya di tempat makan, Sangzi memaksa ingin tetap berada di dalam mobil sampai ke tempat parkir, tetapi Sangyan menyuruhnya keluar bersama yang lain. Sangzi merasa tidak enak badan dan dia pergi ke toilet. Jasu melihat noda darah di roknya dan segera berjalan di belakangnya untuk menutupi noda itu. Sesampainya di toilet, Jasu memintanya untuk menunggu di dalam dan berkata bahwa dia harus pergi ke suatu tempat. Sangzi menyadari noda darahnya saat melihat cermin dan merasa sangat malu. Sementara itu, Jasu segera menghubungi Sangyan. Keduanya membeli pembalut dan sebuah rok untuk Sangzi, lalu meminta seorang wanita untuk mengantarkan barang-barang itu ke toilet. Sangzi merasa sangat malu di dalam hatinya dan ragu untuk keluar. Tapi untungnya Jasu dan Sangyan sepakat untuk bungkam tentang kejadian ini. Jasu dengan penuh perhatian menuangkan segelas air hangat untuk Sangzi, lalu memisahkan daging sapi dari makanannya karena tahu dia alergi dengan itu. Setelah makan, Jasu membantu Sangzi memainkan mesin boneka capit. Sangzi dapat dengan jelas mendengar jantungnya berdegup kencang, dan dia semakin bahagia ketika Jasu mendapatkan boneka untuknya. Sangzi teringat masa lalu. Saat itu, setelah Jasu membantunya di sekolah, dia hampir menangis ketika Jasu hendak menelpon Sangyan untuk melaporkan apa yang terjadi kepadanya. Namun, Jasu menyerah dan akhirnya dia mengantar Sangzi pulang sambil membawakan tas sekolahnya. Pipi Sangzi memerah sepanjang perjalanan. Dia merasa sangat bahagia hari itu, sama seperti apa yang dia rasakan sekarang. Suatu hari, Sangzi datang ke kafe bersama temannya Zhenru. Tidak menyangka bahwa toko yang dia kunjungi adalah tempat Jasu bekerja paruh waktu. Di hari itu, Sangzi tidak sengaja mendengar bahwa manajer Jasu telah membayar gajinya di muka. Dan itu membuatnya bertanya-tanya apakah Jasu bekerja paruh waktu karena kekurangan uang. Sangzi ingin membantunya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mampir ke kafe, Sangzi datang ke tempat karaoke untuk merayakan hari ulang tahun teman laki-lakinya, Zheng Chu, yang ternyata sudah menyukai Sangzi sejak SMP dan ingin menyatakan cintanya di hari ini. Zheng Chu menangis setelah mendapat penolakan yang begitu tegas, dan Jasu yang mengamati kejadian ini menasihati Sangzi tentang cara menolak perasaan yang baik dan benar,
Bagaimanapun, anak laki-laki itu sudah menyukainya sejak lama dan patut dihargai. Bukan hal yang baik jika harus menolaknya dengan menyakiti perasaannya. Setelah kejadian ini, Zhenru tidak mau berbicara dengan Sangzi lagi. Terungkap bahwa ternyata dia menyukai Zhenshu dan cemburu kepada Sangzi yang sudah mendapat pernyataan cinta darinya. Di tengah kebingungan itu, Sangzi dikirim gurunya untuk mengikuti pekan olahraga. Kebetulan Sangyan dan Jiasu menjadi panitia di acara tersebut karena kampus mereka berdekatan dengan sekolah. Jiasu dengan penuh perhatian memasangkan topi kepada Sangzi untuk melindunginya dari sengatan matahari. Perhatian lain ditunjukkan oleh Jiasu ketika Sangzi berkali-kali gagal melakukan lompat tinggi dan kakinya terluka. Dia bahkan menggendongnya ke tenda untuk kemudian diobati dengan hati-hati. Sangzi sangat terharu dan merasa Jiasu memperlakukannya lebih baik daripada kakaknya sendiri. Bagaimanapun, Sangyan juga peduli kepada adiknya. Hanya saja dia tidak sepeka itu untuk memahami perasaannya. Ketika Sangzi melihat Jiasu dengan hati-hati membantu gadis lain, dia merasa bahwa pria itu memang bersikap baik kepada semua orang. Suatu hari sepulang sekolah, Zhenru tiba-tiba mendekati Sangzi dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Mereka berdua sudah lama berkeliling, sebelum akhirnya Zhenru mengungkapkan bahwa sebenarnya dia ingin pergi ke warnet. Guru sekolah sering memperingati mereka untuk berhati-hati saat mengunjungi tempat tersebut karena sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya Zhenru tidak ingin pergi ke warnet, tetapi dia diintimidasi oleh sekelompok gadis senior yang memalaknya. Dia tidak berani melawan dan mencoba menipu Sangzi dengan menyeretnya ke dalam masalah ini. Mereka menggeledah tas Sangzi dan mengancamnya untuk membawa uang besok. Sangzi sangat kecewa kepada Zhenru, dan dia akhirnya mengerti kenapa temannya itu tiba-tiba mendatanginya lagi. Sangzi memintanya untuk pulang dan menjelaskan masalah ini kepada orang tuanya, lalu berjalan tertatih-tatih pergi sendirian. Tidak peduli betapa menyesalnya Zhenru, Sangzi tidak akan menerimanya lagi. Cedera di kaki Sangzi belum pulih, dan karena Sangyan berhalangan, dia meminta bantuan Jiasu untuk menjemput adiknya di sekolah. Jiasu segera mencari Sangzi setelah tahu bahwa dia tidak ada di sekolah, dan menemukannya di sebuah gang dekat warnet yang ia kunjungi. Sangzi tidak mau menceritakan masalahnya kepada Jiasu karena tidak mau merepotkannya. Tetapi Jiasu terlalu kesal untuk membiarkan ini terjadi dan segera bertindak setelah mengetahui semuanya. Keesokan harinya, Sangyan, Jiasu, dan Qianfei datang menemui para berandal yang sudah merisak Sangzi. Mereka sudah siap berkelahi jika memang ada laki-laki yang terlibat, tapi ternyata mereka hanya sekelompok gadis. Sangyan sangat marah, tapi dia tidak menyakiti mereka. Dan masalah selesai setelah para berandal itu diberi peringatan. Setelah apa yang terjadi, Zhenru dipindahkan ke sekolah lain. Sebelum pergi, dia meninggalkan surat permintaan maaf untuk Sangzi dengan rasa penuh penyesalan. Sangzi tidak menjawabnya. Dia sangat kecewa sekaligus sedih karena pertemanannya harus berakhir dengan cara yang tidak baik. Waktu terus berlalu. Hasil ujian akhir Sangzi keluar dan meskipun nilainya cukup memuaskan, nilai fisikanya yang rendah hampir membuatnya tidak lulus. Orang tuanya dengan tulus menasihati Sangzi untuk memikirkan masa depannya dengan baik. Dan setelah melihat keadaan ini, mereka memutuskan untuk memanggil tutor yang bisa membantu Sangzi di pelajaran fisika selama liburan musim dingin. Sangzi sangat kecewa setelah tahu bahwa tutornya adalah kakaknya sendiri. Selama kelas, keduanya hanya berkelahi dan hampir tidak melakukan apapun untuk belajar. Pada akhirnya, ibu Sangzi memutuskan untuk mencari orang baru. Sangzi yang tidak mau belajar menyusun rencana untuk menyelinap keluar di keesokan harinya. Tapi dia segera mengurungkan niatnya setelah tahu bahwa tutor yang akan menggantikan kakaknya adalah Jiasu. Sebelum sesi belajar dimulai, Jiasu bermain game dengan Sangyan dan Sangzi berusaha memotretnya secara diam-diam. Jiasu yang menyadari itu mulai berpose, membuat Sangzi malu dan segera mencari alasan untuk menutupinya. Sangzi tidak tahu apa-apa tentang fisika, tapi Jiasu mengajarinya dengan sangat baik. Sangzi bertanya kepada Jiasu kenapa dia berkuliah di kota Nanwu. Jiasu menjelaskan bahwa dia ingin berkecimpung dalam industri game, dan kota Nanwu memiliki industri game yang paling berkembang, jadi dia datang ke sini. Selama liburan ini, Jiasu bekerja 4 hari seminggu, dan menghabiskan 3 hari sisanya untuk mengajari Sangzi. Di satu kesempatan, dia bekerja terlalu keras dan kelelahan saat mengajar.
Sangzi yang menyadari itu membiarkannya untuk beristirahat lebih lama dan dengan hati-hati mengenakan mantel padanya. Setelah memberikan tutor selama beberapa hari, Jiasu menyadari bahwa Sangzi tidak tertarik pada fisika, sehingga dia mengajaknya pergi ke Museum Sains dan Teknologi untuk meningkatkan minatnya. Momen ini membuat Sangzi sangat bahagia. Selain mendapatkan banyak pelajaran, dia juga berkesempatan untuk melakukan banyak hal menyenangkan dengan orang yang dia sukai. Jiasu bercerita bahwa dia ingin membuat gamenya sendiri dan menyebarkan kebahagiaan pada orang-orang. Dia percaya bahwa sebuah game dapat membantu seseorang untuk terhindar dari hal-hal negatif selama itu digunakan dengan bijak. Sangzi membalas ceritanya, berkata bahwa dia akan giat belajar sampai bisa menemukan mimpinya sendiri suatu saat nanti. Setelah membahas masa depan, Sangzi tiba-tiba meminta Jiasu untuk tidak berpacaran. Sangzi berbicara seolah dia takut pacar Jiasu akan menghalangi cita-citanya. Tapi di samping itu, dia merasa takut Jiasu tidak akan bersikap baik kepadanya lagi karena sudah punya prioritas lain. Jiasu menolak, tapi sebagai gantinya, dia berjanji akan mencari pacar yang lembut dan akan bersikap baik kepada Sangzi. Dengan begitu, akan bertambah satu orang yang peduli kepadanya. Sangzi setuju, tapi dia meminta Jiasu untuk memperlihatkan calon pacarnya terlebih dahulu kepadanya, dan Jiasu berjanji. Waktu berlalu dan tahun baru Imlek tiba. Sangzi ingin memberi angpau kepada Jiasu, tapi alih-alih uang, dia justru membuat ucapan selamat tahun baru, melipatnya jadi bintang-bintang kecil, memasukkannya ke dalam amplop merah dan diam-diam menaruhnya di dalam mantel Jiasu ketika dia datang ke rumah. Jiasu dengan sopan menolak ajakan makan malam keluarga Sangzi karena dia harus kembali ke asrama. Jiasu menghabiskan malam tahun baru di asrama sendirian. Sementara orang-orang berbahagia, dia justru mendapat panggilan mengejutkan dari pihak rumah sakit yang mengatakan bahwa ayahnya menderita infeksi paru-paru dan harus segera dioperasi. Jiasu pulang ke Yehe untuk mengatasi masalah ini tanpa memberi kabar kepada siapapun. Dan karena masa kuliahnya sudah hampir selesai, dia akan kembali ke kota Nanwu saat upacara wisuda. Setelah sekolah dimulai, Sangzi menerima hadiah dari Jiasu. Pada saat itulah dia mengetahui bahwa Jiasu telah kembali ke kampung halamannya. Sangzi sangat senang dengan hadiah boneka anjing pemberian Jiasu yang menurutnya sangat mirip dengan Sangyan. Sangzi ingin mengirim hadiah lain sebagai balasan, tetapi Jiasu menolaknya. Mereka membuat janji melalui telepon untuk bertemu di upacara wisuda, dan Sangzi akan menggunakan kesempatan ini untuk memberikan hadiahnya. Pada hari upacara wisuda, Sangzi datang bersama ayahnya sementara ibunya tidak bisa ikut karena kurang sehat. Melihat Jiasu mengenakan pakaian toga, mata Sangzi berbinar dan dengan canggung segera memberinya sebaket bunga. Jiasu mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman sekelasnya, dan mungkin sulit bagi mereka untuk bertemu lagi di masa depan. Sangzi takut dia tidak bisa bertemu dengannya lagi, tetapi Jiasu menegaskan bahwa dia akan kembali menemui Sangzi di waktu luangnya. Tidak ingin melewatkan momen membahagiakan ini, Jiasu meminta temannya untuk mengambil foto dirinya bersama Sangzi yang dia perkenalkan sebagai adiknya. Sangzi sedikit kecewa karena Jiasu hanya menganggapnya sebagai adik, tapi dia juga bahagia karena itu membuktikan bahwa Jiasu bukan lagi orang asing dalam kehidupannya. Sayangnya, pada hari itu Sangzi tidak menemukan momen yang pas untuk memberikan hadiah yang sudah dia siapkan untuk Jiasu. Di pesta malam hari, semua orang membuat keributan di bar, membahas kehidupan dan rencana masa depan. Tetapi Jiasu sangat sedih karena dia harus kembali ke Yehe dengan semua permasalahan yang sudah menunggunya di sana. Jiasu mengantar Sangyan yang mabuk pulang dan dia berencana untuk tidur di hotel. Tetapi ibu Sang menahannya dan memintanya untuk menginap di rumah. Di tengah malam, Sangzi bertanya kepada Jiasu kenapa dia belum tidur. Jiasu tidak menceritakan masalahnya, tetapi Sangzi bisa merasakan bahwa dia tidak bahagia dan mendorongnya untuk angkat bicara atau dia hanya akan menemaninya jika memang belum siap untuk bercerita. Melihat ketulusan itu, Jiasu membuka sedikit tentang masalahnya, berkata bahwa dia berutang banyak pada seseorang. Sangzi dengan serius meminta Jiasu tidak cemas karena dia akan membantunya setelah menghasilkan uang sendiri. Jiasu menjelaskan bahwa semua utang itu bukan miliknya, dan meminta Sangzi untuk membeli keperluannya sendiri jika sudah bisa mencari uang. Sangzi yang tidak bisa tidur menulis permintaan di sebuah kertas. Dia ingin segera menghasilkan uang dan membantu Jiasu melunasi utangnya,
dan setelah melipatnya menjadi bintang kecil, dia akan menaruh harapan itu pada botol susu pemberian Jasu sebelumnya. Sebelum fajar, Jasu pergi secara diam-diam. Sangzi melihatnya dari balkon dan Jasu melambaikan tangan padanya. Jasu mengirim pesan bahwa dia harus mengejar penerbangan awal ke Yihe dan mengingatkannya untuk tidak melupakan ujian. Sangzi terus belajar dengan giat. Sekarang dia ada di tahun ketiga sekolah menengahnya dan tujuannya setelah lulus adalah masuk ke Universitas Yihe agar bisa lebih dekat dengan Jasu. Namun, semangat itu padam ketika Sangzi tidak sengaja mendengar kabar bahwa Jasu mempunyai pacar. Hatinya sangat hancur. Dia ingin bertanya langsung tapi tidak punya keberanian. Sangzi berpikir bahwa Jasu telah mengingkari janjinya. Janji untuk mengenalkan pacarnya terlebih dahulu kepadanya. Sangzi memutuskan untuk bertanya langsung kepada Jasu dan Sangyan sangat marah ketika mengetahui bahwa adiknya telah pergi ke Yihe seorang diri. Jadi dia segera meminta Jasu untuk menjemputnya. Sangzi berkata bahwa dia pergi ke Yihe untuk mencari pasangan kencan online. Sangyan dan orang tuanya khawatir, tapi mereka tidak menyadari alasan sebenarnya. Jasu muncul bersama seorang wanita. Melihat pemandangan ini, Sangzi punya banyak pertanyaan dalam hatinya. Apakah dia pacar Jasu? Sangzi hanya terdiam sampai akhirnya dia menangis dan berkata bahwa pasangan kencan online-nya tidak menyukainya dan menganggapnya terlalu muda. Jelas ini hanya alasan bagi Sangzi untuk menutupi kesedihannya. Jasu menghiburnya berkata bahwa dia akan menemukan seseorang yang lebih baik setelah dewasa. Sangzi semakin sedih, berpikir bahwa setelah dia dewasa nanti, Jasu juga akan menemukan wanita yang lebih baik darinya. Sangzi pergi ke toilet sambil menangis. Dan melihat bagaimana wanita itu terlihat begitu akrab dengan Jasu membuatnya semakin sedih. Setelah menangis, Sangzi kembali menemui Jasu. Sementara wanita sebelumnya sudah pergi karena urusan pekerjaan. Jasu telah membeli tiket pesawat untuk Sangzi dan dia mengajaknya makan sebelum waktu penerbangan. Sangzi menyerahkan hadiah dasi kepada Jasu yang sebelumnya gagal dia berikan satu pacar wisuda. Kemudian dia diam-diam memasukkan uang ke dalam dompet Jasu untuk mengganti tiket pesawat. Terakhir, dia menyerahkan boneka beruang yang pernah ditangkap Jasu di mesin capit dan berkata semoga boneka itu bisa membuatnya tetap bahagia. Jasu menerimanya sambil tersenyum dan mereka akhirnya berpisah. Sangyan menjemput Sangzi di bandara, tapi dia tidak memarahinya, berpikir bahwa itu bukan waktu yang tepat. Sangzi terus menangis sepanjang perjalanan pulang. Beruntung orang tuanya berusaha memahami perasaannya dan tidak langsung menghakimi agar tidak membuatnya takut. Setelah apa yang terjadi, Sangzi memutuskan untuk segera move on. Dia menyimpan semua hal yang berkaitan dengan Jasu ke dalam kotak dan mengucapkan selamat tinggal. Waktu berlalu, Sangzi diterima di Universitas Yihe, Fakultas Media Digital sesuai keinginannya. Dia menjalani kehidupan yang memuaskan, melalui pelatihan dan kelas militer, dan bertemu dengan sekelompok teman sekamar yang menyenangkan. Ketika salah satu teman Sangzi berulang tahun, semua orang merayakannya di tempat karaoke yang ramai. Jasu ada di tempat yang sama untuk menghadiri undangan teman sekantornya. Mereka sempat berjalan di lorong yang sama, tapi keduanya tidak saling menyadari.
Sangzi yang tidak terbiasa dengan keramaian mencari udara segar, dan dia bertemu dengan Jasu yang kebetulan sedang duduk di tangga. Jasu sedikit tidak senang karena ternyata selama ini Sangzi mengabaikan pesannya, dan tidak peduli bagaimana Jasu memikirkannya, dia tidak tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan kepadanya. Sangzi mengabaikan pesan Jasu karena dia ingin move on. Tapi setelah bertemu dengannya lagi, Sangzi beralasan bahwa dia terlalu sibuk untuk belajar agar bisa diterima di Universitas Ihe. Jasu menerima alasannya dan dia mengantar Sangzi pulang meski harus menempuh jarak yang cukup jauh dengan tempat tinggalnya. Di malam itu, Jasu bercerita bahwa dia sendirian dan saat mendengar kabar dari Sangyan bahwa Sangzi akan berkuliah di kota Ihe, membuatnya senang. Pengakuan itu membuat Sangzi bingung. Suasana hatinya masam dan manis dan dia semakin penasaran. Bukankah Ihe adalah kampung halamannya? Keluarganya juga ada di sini dan dia sudah punya pacar. Bagaimana dia bisa kesepian? Setelah lulus kuliah, Jasu bekerja di perusahaan game yang cukup terkenal dan dia sangat diandalkan oleh perusahaannya. Wanita yang pernah dibawa Jasu ke bandara, Siyun, juga bekerja di tempat yang sama dan ternyata dia tidak lebih dari rekan kerja sekaligus atasannya. Di sisi lain, Sangzi mengajak Jasu makan malam untuk berterima kasih. Dia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengenal Jasu lebih dekat lagi, karena tampaknya masih ada banyak hal yang belum dia ketahui tentang dirinya. Di kampus, ada mahasiswa fakultas olahraga yang menyukai Sangzi. Namanya Jiang Ming. Dia mengajak Sangzi ke bioskop dan teman-teman sekamarnya juga ingin ikut. Sangzi ingin menolak karena dia sudah punya janji dengan Jasu pada akhir pekan, tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Karena teman sekamarnya sangat ingin dia ikut ke bioskop, Sangzi tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Di samping itu, seorang wanita yang sangat peduli kepada Jasu mencoba mengiriminya beberapa barang, tetapi Jasu selalu membuangnya. Tampaknya Jasu berutang kompensasi pada wanita itu, dan setelah melunasinya, Jasu memintanya untuk tidak menghubunginya lagi. Wanita bernama Xiaoying itu merasa sedih, tetapi Jasu terus mengabaikan pesannya. Di akhir pekan, Sangzi lebih memilih untuk bertemu dengan Jasu sesuai rencana awal. Namun, Jasu tampaknya harus membatalkan janji ini. Sangzi merasa bahwa Jasu kurang sehat, jadi dia buru-buru menanyakan alamat perusahaannya dan bergegas menemuinya. Wajah Jasu begitu pucat karena perutnya sakit. Sangzi segera memanggil taksi dan tanpa sengaja menabrak Jasu di tepi jalan, dan dia tidak sengaja mengecup keningnya. Jasu menderita radang usus buntu dan memutuskan untuk melanjutkan operasi. Sementara Sangzi menunggu di luar, orang tuanya menelpon dan setelah menceritakan situasinya, dia mengetahui beberapa kisah masa lalu Jasu. Ibu Sangzi tidak pernah menceritakan masalah ini sebelumnya. Di masa lalu, Jasu pernah meminjam uang kepada keluarga Sangzi untuk biaya perawatan ibunya yang sedang sakit. Jasu terus bekerja keras sampai dia bisa melunasi utangnya dalam waktu setengah tahun. Namun, ibunya tetap meninggal. Sangzi hampir menangis setelah mendengar cerita ini dan dia akhirnya mengerti kenapa Jasu selalu sibuk bekerja. Setelah operasi, Jasu mendesak Sangzi untuk segera pulang dan tidak mengkhawatirkannya. Setelah itu, dia terus memikirkan kejadian sebelumnya saat tidak sengaja mencium dahi Sangzi. Sangyan menelpon untuk menyampaikan bela sungkawa dengan gayanya yang acuh tak acuh. Jasu ingin menjelaskan sesuatu kepadanya, tapi dia mengurungkan niat itu. Tampaknya Sangzi tidak sanggup meninggalkan Jasu dan dia memutuskan untuk menemaninya. Sangzi percaya bahwa Jasu akan melakukan hal yang sama jika dia sakit. Karena Jasu tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, Sangzi menawarkan diri untuk menyeka wajahnya sebelum tidur dan dia melakukannya dengan penuh perhatian. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle of this. 那这个地址 Now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't, and I should let it be. Keesokan harinya, Jasu meminta tolong pada Sangzi untuk mengambilkan laptop di rumah, tetapi Sangzi menolak dan berkata bahwa dia harus beristirahat. Mendengar Sangzi mengomel membuat Jasu tersadar bahwa dia memang sudah dewasa. Setelah mengisi kelas, Sangzi pergi ke rumah Jasu untuk mengambil beberapa pakaian.
Saat itu dia tidak menyangka Jasu masih menyimpan foto bersamanya saat wisuda. Dan setelah melihat foto ibu Jasu, Sangzi memperkenalkan dirinya. Xiaoying datang tepat setelah Sangzi pergi. Dia tidak tahu bahwa Jasu sedang dirawat di rumah sakit dan rumahnya kosong. Sangzi kembali ke rumah sakit dan membawa laptop Jasu, tapi dia memperingatinya untuk tidak bekerja terlalu keras. Pria tua yang mengisi tempat tidur di samping mengira bahwa Sangzi adalah istri Jasu. Jasu menjelaskan bahwa dia adalah adik perempuannya. Namun pria tua itu ternyata tidak bisa mendengar dengan baik dan bersikeras bahwa mereka adalah pasangan yang serasi. Jasu mengiyakan perkataannya dan menanggapi semuanya dengan candaan. Tampaknya Sangzi tidak senang dengan candaan ini. Dia selalu menyembunyikan perasaannya dengan hati-hati, tetapi Jasu dengan mudahnya membuat candaan tentang itu. Sangzi berpikir bahwa mungkin di dalam hati Jasu, dia tidak akan punya hubungan selain kakak dan adik. Itu sebabnya dia bisa membuat candaan seperti itu. Setelah pulang dari rumah sakit, Sangzi cukup perhatian sampai membuat banyak catatan agar Jasu menjaga pola makannya. Setelah pergi, dia menghibur dirinya sendiri dan menerima keadaan bahwa dia hanya adik perempuan Jasu. Di samping itu, Jasu menyadari perubahan sikap Sangzi dan khawatir dia akan marah. Setelah menceritakannya kepada Siun, Jasu mendapat saran untuk mengajak Sangzi makan dan membicarakan masalahnya. Sangzi tidak bisa menolak ajakan Jasu ketika dia mengundangnya makan pada malam tahun baru. Jasu meminta maaf kepadanya atas candaan yang telah dia buat di rumah sakit, namun Sangzi mengatakan bahwa itu bukan masalah besar. Keduanya mengobrol dengan gembira, tetapi Xiaoying kebetulan melihat mereka dan dengan marah menyiram Jasu, merasa bahwa dia telah mengabaikannya. Sangzi yang tidak terima membalas perbuatan Xiaoying yang kemudian semakin murka dan menuntut Jasu bahwa dia berutang seumur hidup kepadanya. Pada akhirnya dia diseret oleh temannya dan pekerja kafe. Sangzi membantu Jasu menyeka air di wajahnya dan bertanya siapa orang itu. Jasu hanya menjelaskan bahwa ayahnya berutang pada wanita itu. Sangzi ingat bahwa dia pernah berpapasan dengannya dan khawatir wanita itu akan terus mengganggu Jasu. Melihat bagaimana Sangzi begitu peduli kepadanya membuat Jasu terharu. Pintu hatinya seolah terketuk dan dia sangat berterima kasih. Salju turun pada malam itu. Sangzi diam-diam membuat permohonan, meminta kepada semesta agar Jasu dijauhkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan, dan berharap dia bisa terus ada di sisinya. Jasu menirunya dan membuat permohonan, berharap Sangzi selalu bahagia dan sehat selalu. Xiaoying meminta maaf kepada Jasu atas perbuatannya di kafe. Dia masih tidak terima Jasu mengabaikannya, dan menuntut pertanggungjawaban atas kejadian di masa lalu. Saat itu, Jasu masih duduk di bangku SMA, dan sebagai teman sekelas, Xiaoying tertarik kepadanya. Hingga suatu ketika, ayah Xiaoying meninggal karena sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh ayah Jasu. Keluarga Jasu mencoba untuk menebus kesalahan itu dengan membayar uang kompensasi yang telah ditentukan oleh pengadilan. Ibu Jasu juga berjanji bahwa keluarganya akan merawat Xiaoying. Namun ketika Jasu mencoba untuk bersikap baik kepadanya, dia selalu diabaikan. Keadaan semakin buruk ketika ibu Jasu meninggal dan dia hampir tidak punya waktu untuk memperhatikan Xiaoying karena sibuk bekerja. Tampaknya Xiaoying masih menyukai Jasu, tapi cintanya perlahan berubah menjadi obsesi. Dia menuntut Jasu untuk mencintainya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kejadian di masa lalu, dan karena itu Jasu tidak menyukainya. Setelah apa yang terjadi, Jasu merasa lebih baik setelah melihat foto Sangzi yang entah bagaimana bisa memberi kedamaian untuknya. Dia menyaksikan kembang api di atap dan bertukar pesan dengan Sangzi yang juga sedang menikmati meriahnya malam tahun baru. Di satu kesempatan, Xiaoying membuat keributan di lantai bawah perusahaan Jasu. Di saat yang sama, Sangzi datang ke kantor dan bertemu dengan Jasu yang sangat mengkhawatirkannya. Jasu dengan tegas meminta Sangzi untuk berkabar sebelum menemuinya di kantor atau di rumah. Dia takut Sangzi akan berpapasan dengan Xiaoying yang mungkin akan menyakitinya. Namun, Sangzi mengira bahwa Jasu tidak suka jika dia langsung datang menemuinya seperti ini. Pada hari itu, Sangzi datang ke kantor untuk memberikan smart bell kepada Jasu. Dengan benda itu, dia bisa mengetahui siapa yang datang mengunjungi rumahnya,
sehingga dia bisa mengantisipasi kedatangan Xiaoying yang terus mengganggunya. Perhatian itu lagi-lagi mengetuk pintu hati Jiasu yang perlahan mulai terbuka untuk Sangzi. Waktu terus berlalu. Proses perancangan game di perusahaan Jiasu berjalan dengan baik dan selama masa ini dia sangat sibuk. Menjelang akhir semester, Sangzi terus memikirkan perkataan Jiasu sebelumnya dan berharap dia akan segera mendapatkan penjelasan. Setelah ujian, Sangzi mengajak teman-temannya untuk bersantai dan semua orang setuju. Jiang Ming menyanyikan lagu cinta di atas panggung untuk Sangzi, tetapi dia terabaikan. Ketika Jiasu menelpon, Sangzi yang sedikit mabuk mengatakan bahwa dia ada di bar bersama teman-temannya dan Jiasu bergegas untuk menjemputnya. Melihat Sangzi keluar, Jiang Ming segera mengikutinya. Jiasu datang ketika Jiang Ming berusaha membantu Sangzi yang terlalu banyak meminum anggur. Jiasu segera mengambil alih dan Jiang Ming tidak punya pilihan selain pergi setelah Sangzi berkata bahwa dia adalah kakaknya. Sangzi yang mabuk mulai merasa mual sehingga Jiasu menggendongnya. Di malam itu, Sangzi mengungkapkan sebuah rahasia bahwa dia menyukai seseorang. Sangzi tidak mengatakan siapa orangnya. Hanya saja dia menjelaskan bahwa orang itu bersikap baik pada semua wanita dan itu membuatnya sedih. Jiasu tidak tahu siapa orang yang dibicarakan Sangzi, tetapi dia merasa tidak nyaman dengan pengungkapan ini. Jiasu mengantar Sangzi pulang ke asrama dan keesokan harinya Sangzi terbangun dengan kesal memikirkan apa yang terjadi kemarin, terutama ketika dia tidak sengaja memuntahi Jiasu. Teman-teman sekamarnya sangat heboh. Mereka sering mendengar cerita tentang Jiasu, tapi tidak pernah menyangka bahwa dia setampan itu. Sangzi memutuskan untuk pulang ke Nanwu selama liburan akhir semester. Dia sudah membeli tiket dan Jiasu yang mengetahui itu datang ke asrama untuk kemudian mengantarnya ke bandara. Saat dia memasukkan barang bawaannya ke dalam mobil, Jiang Ming tiba-tiba datang untuk berbicara dengan Sangzi dan mengungkapkan perasaannya. Sangzi bingung, tapi kemudian dia teringat dengan nasihat Jiasu tentang cara menolak perasaan yang baik dan benar. Jiang Ming menerima penolakannya dengan lapang dada setelah Sangzi mengucapkan terima kasih dan menjelaskan bahwa dia sudah menyukai seseorang. Jiasu menyaksikan semuanya dari kejauhan dan berpikir bahwa pria itu adalah orang yang disukai Sangzi. Anehnya, dia terlihat cemburu sepanjang perjalanan menuju bandara. Dan ini adalah bukti bahwa dia mulai menyukainya. Sangzi menghabiskan waktu liburannya di rumah. Sementara itu, Qianfei datang untuk makan malam bersama Jiasu dalam perjalanan bisnis pertamanya di kota Hihe. Jiasu menceritakan sedikit tentang kisah percintaannya, berkata bahwa dia sedang tertarik pada gadis muda yang sayangnya sudah menyukai seseorang. Jiasu menjelaskan bahwa gadis itu menyukai pria yang bersikap baik pada semua wanita. "Bukankah itu kau?" kata Qianfei yang kemudian menjelaskan bahwa mungkin pria yang disukai gadis itu adalah Jiasu karena dia juga bersikap baik pada semua wanita. Jiasu menyangkal pada awalnya, tapi kemudian dia memutuskan untuk mencari tahunya dengan hati-hati. Jiasu pergi ke kota Nanwu untuk menghadiri pernikahan Qianfei. Sangzi terkejut saat melihat Jiasu mengenakan dasi pemberiannya dan sepanjang pertemuan dia selalu bercanda mengakui Sangyan sebagai kakaknya, membuat Sangzi semakin kebingungan. Jiasu menggunakan kesempatan ini untuk mengetahui perasaan Sangzi sehingga dia mengamati setiap tingkah lakunya. Melihat bagaimana Sangzi sering salah tingkah dan membuat alasan yang tidak konsisten, Jiasu berpikir bahwa Sangzi memang tertarik kepadanya. Setelah makan, Sangyan menolak untuk pulang. Sangzi mau tidak mau mengucapkan selamat tinggal pada semua orang, tetapi Jiasu menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Pada malam itu, untuk pertama kalinya Jiasu memanggil Sangzi dengan nama panggilannya Zizi, membuatnya tertegun sejenak. Setelah mengantar Sangzi pulang, Jiasu memberinya hadiah tahun baru berupa gelang dengan inisial nama terukir di atasnya. Pandangan Jiasu tampak tidak biasa pada malam itu, membuat Sangzi bertanya-tanya apa yang terjadi kepadanya. Sangzi mencari tahu makna memberikan gelang, tapi dia kecewa setelah membaca artikel yang menyebutkan bahwa itu hanya wujud perhatian dari orang yang lebih tua, dan karena itu dia tidak mau memakainya. Di samping itu, Jiasu berjuang sepanjang malam untuk mendapatkan tiket penerbangan yang sama dengan Sangzi agar dia bisa kembali ke Yehe bersamanya. Di bandara, Jiasu bertemu dengan teman sekelas SMA-nya yang secara tidak sengaja menyinggung Xiaoying dan berkata bahwa Jiasu berpacaran dengannya. Jiasu segera menyangkalnya dan Sangzi pura-pura santai saat bertanya tentang itu.
Dia akhirnya tahu bahwa Xiaoying adalah wanita yang pernah menyiram Jiasu di kafe. Jiasu menjelaskan bahwa jika dia punya pacar, dia akan mengenalkannya terlebih dahulu kepada Sangzi. Mendengar perkataan itu, Sangzi terkejut dan menyadari bahwa Jiasu tidak pernah melupakan janjinya. Kemudian, dia bertanya tentang wanita yang pernah dibawa Jiasu ke bandara saat itu. Jiasu tersenyum melihat Sangzi tampak cemburu dan malu-malu. Dia semakin yakin bahwa gadis itu memang menyukainya. Merasa telah mendapatkan lampu hijau, Jiasu memutuskan untuk mengejar Sangzi terlebih dahulu untuk menjaga harga dirinya. Dia menerima segala bentuk masukan dari teman-temannya tentang cara mendapatkan hati seorang wanita. Langkah pertama yang harus dia lakukan adalah mempertemukan Sangzi dengan Siyun, wanita yang pernah dia bawa ke bandara saat itu. Dan setelah keduanya bertemu, Sangzi mengetahui bahwa Jiasu tidak pernah berpacaran dan Siyun tidak lebih dari sekedar teman kantor. Tampaknya Jiasu meminta bantuan Siyun untuk menjelaskan semuanya kepada Sangzi agar dia tidak salah paham. Setelah apa yang terjadi, Jiasu mengajak Sangzi ke bioskop. Namun, kencan pertama itu tidak berjalan lancar ketika Sangzi tidak sengaja meneguk minuman yang mengandung susu dan membuat alerginya kambuh. Jiasu segera menukar minumannya dan sepanjang sisa hari itu Sangzi mengalami ruam, membuatnya harus dibawa ke rumah sakit. Setelah memberikan obat kepada Sangzi, Jiasu ingat bahwa dia pernah memberikan susu padanya di masa lalu. Sangzi berbohong, berkata bahwa dia memberikan susu itu pada temannya. Sepulangnya ke asrama, semua orang menunggu kabar terbaru dari Sangzi. Kencannya memang tidak berjalan lancar, tetapi Sangzi senang karena Jiasu tampak menyukainya. Bagaimanapun, teman-teman Sangzi turut berbahagia. Mereka sudah mengikuti perkembangan ceritanya, dan setelah kejadian ini, mereka mencoba membimbingnya dalam hal percintaan. Pada hari ulang tahunnya, Sangzi berdandan cantik untuk bertemu Jiasu. Mereka pergi untuk menghabiskan waktu bersama. Di dalam bus, Jiasu senantiasa menjaga Sangzi dan menawarkan tangannya untuk dipegang agar dia tidak terjatuh. Keduanya pergi ke bioskop untuk menonton film yang gagal mereka lihat terakhir kali. Jiasu menunjukkan segala bentuk perhatiannya kepada Sangzi dan itu membuatnya sangat bahagia. Sangzi terkejut ketika Jiasu mengajaknya ke rumah. Dia masih ingat dengan perkataannya untuk tidak datang menemuinya di perusahaan dan rumahnya. Jiasu dengan cepat menjelaskan bahwa dia hanya tidak ingin Sangzi berpapasan dengan Xiaoying yang mungkin akan menyakitinya. Dan karena itu, dia memintanya untuk memberi kabar jika ingin menemuinya. Sangzi mengerti dan dia menerima ajakan Jiasu untuk datang ke rumahnya. Ternyata, Jiasu telah menyiapkan kejutan ulang tahun di rooftop rumahnya, serta kue ulang tahun yang disiapkan khusus untuknya. Sangzi sangat bahagia karena ini adalah ulang tahun pertamanya bersama Jiasu, dan dia berharap bisa merayakannya lagi di masa depan. Jiasu juga menyiapkan hadiah untuk Sangzi dan meminta dia untuk membukanya setelah pulang. Jiasu menyadari bahwa Sangzi disukai banyak orang, sehingga dia bertanya bagaimana cara mendapatkan hatinya. Sangzi menjelaskan bahwa orang itu harus tampan, baik, lebih tinggi satu kepala darinya, dan punya pandangan yang sama. Jiasu kemudian bertanya, "Bolehkah aku mengejarmu?" Sangzi menjadi gugup, bertanya-tanya apakah dia bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Jiasu tampak serius. Dia tidak ingin hanya menjadi kakak bagi Sangzi. Jiasu menjelaskan bahwa dia meminta izin seperti ini agar Sangzi tidak bingung dengan semua sikap baik yang akan dia tunjukkan. Sangzi ragu-ragu dan hanya berkata bahwa Jiasu boleh mengejarnya. Sangzi semakin tersipu malu ketika Jiasu memujinya, berkata bahwa dia terlihat cantik hari ini. Suasana menjadi santai sampai akhirnya Sangzi pulang membawa kue buatan Jiasu ke asrama, di mana teman-temannya telah menyiapkan kejutan untuk ulang tahunnya. Sangzi mendapat hadiah kamera kecil dari Jiasu dan dia sangat menyukainya. Di malam itu, Sangzi memberitahu kakaknya bahwa dia mungkin akan berpacaran dengan seseorang. Sangyan yang sibuk mengelola bar hanya memperingatkan Sangzi untuk berhati-hati, tapi setelah mendengar bahwa adiknya mengincar seseorang yang lebih tua, dia tidak bisa tenang dan segera menceramahinya.
Sangzi menerima saran temannya untuk menguji Jiasu dengan tidak langsung menerima ajakannya untuk berkencan. Baru setelah Jiasu terus mencari cara agar bisa bertemu dengannya, Sangzi menerima ajakannya. Namun, kesibukan Jiasu tampaknya menjadi alasan utama kenapa mereka pada akhirnya jarang bertemu. Melalui kejadian ini, Sangzi mulai meragukan perasaan Jiasu. Hingga suatu ketika, Jiasu lagi-lagi harus membatalkan janji kencannya dengan Sangzi. Kali ini bukan karena pekerjaan, tapi dia harus pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan ayahnya yang koma akibat kecelakaan beberapa tahun lalu. Malam itu, setelah tidak sengaja menabrak ayah Xiaoying, alih-alih bertanggung jawab, ayah Jiasu memilih untuk kabur. Keluarga meminta dia untuk menyerahkan diri ke polisi, tapi dia tidak mau mendengar dan pergi melompat ke jendela yang cukup tinggi. Kehidupan Jiasu hancur seketika. Ayahnya yang tidak berdaya koma di rumah sakit. Ibunya terpaksa terus bekerja siang dan malam untuk mencari nafkah, dan masa muda Jiasu dihabiskan untuk belajar sambil bekerja. Penderitaannya terus berlanjut ketika ibunya jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Setelah mengunjungi ayahnya, Jiasu pulang ke rumah dengan wajah lelah. Meski dia sangat ingin beristirahat, dia memilih untuk pergi ke asrama, berpikir bahwa itu satu-satunya kesempatan untuk bertemu dengan Sangzi. Jiasu sering melewatkan janji, tetapi Sangzi cukup dewasa untuk memahami dan memakluminya. Sebagai bentuk dukungan, saat mereka bertemu, Sangzi membelikan permen kapas untuk Jiasu dan mengatakan bahwa memakan ini akan membuatnya bahagia. Ini adalah pertama kalinya Jiasu mendapat dukungan yang manis dari seseorang dan dia sangat bersyukur. Ketika Sangzi menghadiri seminar terbuka di kampusnya, Jiasu diam-diam datang untuk berpartisipasi. Sangzi sangat gugup ketika Jiasu terus menatapnya, sehingga dia pura-pura tidur dan memejamkan matanya. Jiasu mendekatkan wajahnya pada muka Sangzi dan mencolek pipinya. Sangzi berpikir dia menciumnya tanpa peringatan, dan Jiasu dengan sengaja menanyakan apa yang dia lakukan barusan. Alih-alih menjawabnya dengan kata-kata, Sangzi meminta Jiasu untuk mendekat lalu mencium pipinya. Dengan malu-malu, Sangzi berkata bahwa meskipun dia telah melakukan ini, dia masih belum mau menerimanya. Jiasu terus menggodanya sepanjang sisa waktu dalam kelas, dan setelah itu mereka berdua jalan-jalan di sekitar kampus. Liburan akan segera tiba. Sangzi memutuskan untuk tinggal di kota Yehe dan mencari tempat magang untuk menambah pengalaman. Sang Yan yang mengetahui itu tidak mengizinkannya karena dia khawatir sang adik akan menghabiskan waktunya untuk berpacaran. Walaupun sebagian alasan Sangzi tidak mau pulang adalah Jiasu, tapi dia bersungguh-sungguh ingin menambah pengalamannya dengan magang. Sangzi menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Jiasu di sebuah restoran. Dia meminjam dapur untuk membuat makanan tradisional yang disebut mie panjang umur. Jiasu sangat menyukainya dan menyantapnya dengan nikmat. Kemudian dia memejamkan matanya dan membuat satu permohonan. Sangzi tahu apa keinginannya dan berkata bahwa itu akan terkabul dengan mudah karena sekarang dia sudah menerimanya. Mereka saling menatap satu sama lain dan larut dalam kisah asmara yang baru mereka mulai. Sangzi merasa hari ini sangat spesial karena ini adalah ulang tahun pertamanya bersama Jiasu dan juga hari pertama mereka bersama. Jiasu menjelaskan situasi keluarganya kepada Sangzi yang sebelumnya tidak pernah dia ceritakan. Jiasu takut masalah yang sedang dia hadapi sekarang mungkin akan membuat Sangzi tidak bahagia. Sangzi menyangkal bahwa dia sama sekali tidak merasa keberatan dan berjanji akan senantiasa berada di sisinya. Menjelang libur akhir semester, Sangzi mulai mencari tempat magang. Ketika listrik di asrama padam, Jiasu membawa Sangzi ke rumahnya dan membantunya untuk belajar. Tidak hanya itu, dia juga menyiapkan makanan untuknya dengan penuh perhatian. Sebagai imbalan, Sangzi mengambil alih dapur dan mencuci semua alat masaknya setelah makan. Sore harinya, Jiasu mengantar Sangzi pulang sambil memegang tangannya dengan erat. Dia merasa bangga dan manis di hatinya. Dan untuk pertama kalinya, Sangzi bisa dengan lantang mengatakan bahwa dia sangat menyukai Jiasu. Sebuah kalimat yang begitu sederhana, tapi butuh banyak keberanian untuk mengungkapkannya. Di malam yang membahagiakan itu, ketika berbicara dengan Qianfei melalui telepon, Jiasu menceritakan semuanya dan mengucapkan terima kasih. Karena berkat sedikit petunjuk dari Qianfei, Jiasu bisa menemukan cinta sejatinya. Qianfei sangat terkejut saat mengetahui bahwa Jiasu mengencani Sangzi dan buru-buru mengabaikan panggilan itu. Satu hal yang pasti, Qianfei menyarankan Jiasu untuk segera menjelaskan semuanya kepada Sang Yan. Hubungan Jiasu dengan Sangzi berjalan lancar.
keduanya saling menyempatkan diri untuk bertemu di tengah kesibukan. Mereka peduli terhadap satu sama lain, saling menggoda dan terkadang merasa cemburu. Sampai akhirnya liburan akhir semester tiba, orang tua Sangzi tidak ingin putrinya tinggal di Yihe dan bahkan membantunya untuk mencari tempat magang di Nanwu. Namun, Sangzi tetap teguh pada pendiriannya untuk tetap tinggal. Sangzi menerima kabar bahwa dia lulus wawancara untuk magang di perusahaan periklanan. Pada hari pertamanya bekerja, dia tidak menyadari bahwa kepala departemennya adalah Xiaoyu, teman Xiaoying. Dalam situasi ini, Xiaoyu beranggapan bahwa Sangzi adalah musuh temannya sehingga dia tidak memperlakukannya dengan baik. Di penghujung hari pertama magang, Sangzi merasa tidak senang, tapi dia menyembunyikan fakta itu dari orang tuanya. Jiasu secara khusus membawa karangan bunga untuk Sangzi, lalu membawanya makan malam sebagai bentuk dukungan di hari pertamanya bekerja. Waktu berlalu. Meski Sangzi terus mendapat tekanan dari Xiaoyu, dia tidak menyerah dan berusaha melakukan yang terbaik untuk pekerjaannya. Sangzi merasakan banyak kenyamanan ketika dia bertemu dengan Jiasu. Bersandar di pelukannya sudah cukup untuk mengembalikan energinya yang hilang. Suatu ketika, Jiasu mengantar Sangzi pergi ke kantor dan mereka terlihat begitu mesra. Xiaoyu kebetulan melihat pemandangan ini saat dia lewat, jadi dia memberitahu Xiaoying berpikir bahwa Sangzi merebut Jiasu dari temannya. Kabar ini membuat Xiaoying tidak senang sehingga dia berusaha untuk menemui Sangzi bagaimanapun caranya. Ketika mereka berdua akhirnya bertemu di sebuah tempat, Xiaoying menjelaskan situasi Jiasu yang sebenarnya, berkata bahwa dia anak dari seorang pembunuh dan punya banyak tanggungan, terutama untuk mengurus ayahnya yang koma dengan biaya perawatan mahal setiap tahunnya. Dia juga mengklaim bahwa Jiasu kekurangan cinta karena keluarganya, sehingga dia akan dengan mudah menafsirkan kebaikan orang sebagai cinta. Xiaoying berpikir Sangzi akan menjauhi Jiasu setelah mendengar fakta ini, tapi dia salah. Sangzi sudah mengenal Jiasu bertahun-tahun yang lalu, dan sudah selama itu dia menumbuhkan perasaannya. Cintanya bukan sebatas ketertarikan biasa dan sementara, tetapi rasa sayang dan kesiapan untuk menerima segala kekurangannya. Selain itu, Sangzi percaya bahwa Jiasu tidak ada kaitannya dengan kematian ayah Xiaoying dan tidak ada alasan untuk menyalahkannya. Sangzi sedikit memahami perasaan Xiaoying dan karena itu dia tidak menghakimi tindakannya. Dia berharap Xiaoying akan segera sadar bahwa dirinya berada di jalan yang salah. Saat bertemu dengan Jiasu, Sangzi tidak menceritakan apa yang terjadi. Dia menerima roti pemberian Jiasu dan membalasnya dengan kartu bank berisi uang tabungannya. Sangzi hanya menjelaskan bahwa sebagai pacar, dia bisa memperlakukannya dengan baik. Jiasu tidak menolak, tapi dia juga menyerahkan kartunya kepada Sangzi dan memintanya untuk membeli apapun yang dia inginkan. Keduanya sepakat untuk tidak menggunakan uang tersebut sembarangan, dan Sangzi cukup dewasa untuk berpikir akan membeli rumah bersama di masa mendatang. Di satu kesempatan, Jiasu mengantar Sangzi pulang setelah bekerja lembur. Ibunya menelpon untuk menanyakan kabar, disusul dengan panggilan Sangyan yang ternyata diam-diam mengikuti mereka. Kedatangan Sangyan membuat suasana menjadi sangat menegangkan karena tampaknya dia tidak suka dengan situasi ini. Sangzi berusaha menjelaskan dengan hati-hati sebelum akhirnya Jiasu mengambil alih dan menjelaskan hubungan mereka kepada Sangyan yang masih memasang wajah dingin. Setelah mengantar Sangzi ke asrama, Sangyan meminta Jiasu untuk berbicara empat mata. Sangzi sangat khawatir tetapi Jiasu membiarkannya. Setibanya di tempat sepi, Sangyan melepaskan semua emosi yang dia tahan dan memukul Jiasu. Dia terus memukulnya beberapa kali tanpa perlawanan. Di antara semua gadis, kenapa harus adikku? Tanya Sangyan. Aku tidak main-main dengannya, jawab Jiasu dengan penuh percaya diri. Pada akhirnya, Sangyan masih tidak bisa berkata apa-apa, namun hatinya masih marah. Dia hanya takut adiknya akan tersakiti, dan sudah pasti itu akan berimbas pada hubungan pertemanannya dengan Jiasu. Sangyan meredakan emosinya dan membawa Jiasu pergi untuk diobati. Di perjalanan, Jiasu berjanji kepada Sangyan bahwa dia akan memperlakukan Sangzi dengan baik selama sisa hidupnya. Jiasu berulang kali menyatakan bahwa dia serius dan perbedaan usia di antara mereka tidak terlalu besar, hanya 5 tahun. Setibanya di rumah Jiasu, Sangyan tidak berkata bahwa dia merestui hubungan adiknya dan hanya memperingati Jiasu tentang konsekuensi yang akan dia terima jika adiknya terluka. Keesokan harinya, Jiasu mengenakan masker untuk menutupi lukanya dari Sangzi, tapi dia tidak berhasil. Sangzi tahu bahwa ini perbuatan kakaknya, jadi dia dengan marah mendatanginya di sebuah kafe. Jiasu berhasil membujuk Sangzi untuk berbicara dengan kakaknya.
Keduanya bertengkar tapi kemudian berbaikan dengan canggung. Bagaimanapun, Sang Yan melakukan semua ini karena peduli pada adiknya. Hanya saja dia tidak bisa menunjukkannya dengan cara yang lembut. Jiasu pergi ke perusahaan setelah memulangkan Sang Zi, dan Sang Yan bersikeras ingin menemaninya kerja lembur di kantor. Di hari yang tidak terduga itu, Sang Yan mengungkapkan bahwa dia sangat mengkhawatirkan hubungan adiknya, tapi di sisi lain dia merasa lega mengetahui pacar Sang Zi adalah Jiasu yang sudah sangat dia kenali sifat dan kepribadiannya. Sang Yan pulang di keesokan harinya karena dia harus mengelola bar miliknya. Jiasu secara tidak sengaja mendapat kabar dari seseorang yang melihat Xiaoying berbicara dengan Sang Zi. Dia segera menemui Xiaoying dengan surat peringatan dari kantor polisi, mengatakan kepadanya jika dia menemui pacarnya lagi, dia akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Jiasu tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Sang Zi dan akan melakukan apapun untuknya. Di tempat magang, Sang Zi berani mengemukakan idenya sendiri pada sebuah pertemuan. Meskipun Xiaoyu tidak setuju, pemimpin sangat menyukainya dan meminta seluruh tim untuk mempertimbangkan ide tersebut. Ketidaksukaan Xiaoyu terhadap Sang Zi semakin kuat. Dia merasa telah dipermalukan dalam pertemuan tersebut dan menuduh Sang Zi sebagai pencuri pacar orang. Sang Zi tidak pernah menceritakan masalahnya kepada Jiasu selama dia bisa mengatasinya sendiri. Dia tidak mau membebani pacarnya yang sudah sangat sibuk bekerja. Jiasu menyadari itu, tapi dia juga ingin menjadi sosok pacar yang bisa diandalkan dan meminta Sang Zi untuk membagi masalahnya jika sudah terasa sangat berat. Agar bisa lebih sering bertemu Sang Zi, Jiasu menyewa rumah dengan 2 kamar di dekat kampusnya. Dia membeli rumah itu bukan untuk ditinggali bersama, namun jika Sang Zi merasa lelah di kemudian hari, akan ada tempat beristirahat untuknya. Jiasu dengan sungguh-sungguh menyerahkan kuncinya kepada Sang Zi, menandakan bahwa ini akan menjadi rumahnya di masa mendatang. Kebetulan tidak lama dari itu AC di rumah Sang Zi rusak, sehingga dia terpaksa tinggal di rumah Jiasu untuk sementara. Banyak hal manis terjadi di antara mereka selama tinggal bersama, dan yang paling penting, mereka sama-sama mengenali batasan satu sama lain. Proyek Jiasu mengalami kemajuan besar. Setelah begadang semalaman dan bekerja lembur tahun ini, game yang dia kembangkan bersama timnya akhirnya diluncurkan dan mendapat banyak respon positif. Sementara itu, di hari terakhir magang, Sang Zi secara khusus memberi hadiah perpisahan untuk Xiaoyu dan menyatakan bahwa dia tidak merebut pacar siapapun. Dia juga menyarankannya untuk menemani Xiaoying pergi ke psikiater yang bisa membantunya dan Xiaoyu bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kuliah dimulai, Sang Zi berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi desain Universitas Yehe. Dan selama libur hari nasional, dia pulang ke Nanwu karena orang tuanya sangat merindukannya. Setibanya di rumah, Ibu Sang tidak sengaja mendengar putrinya menelpon seseorang dengan mesra, tidak menyadari bahwa itu adalah Jiasu. Ayah Sang Zi sangat khawatir dan segera menanyakan perihal hubungan tersebut. Sebelum Sang Zi sempat mengaku, dia takut dengan tanggapan orang tuanya yang mungkin akan menentang dan pergi menghindari percakapan ini. Di satu kesempatan, Sang Zi ikut ke acara makan malam Sang Yan dengan teman-temannya, dan itu artinya dia akan bertemu dengan Jiasu. Di acara pesta, Jiasu mengungkapkan hubungannya dengan Sang Zi. Berita lain datang dari Qian Fei yang akan segera menjadi seorang ayah. Semua orang memberi selamat padanya dan bersenang-senang. Sementara Sang Yan menghabiskan sisa waktunya di pertemuan itu, Jiasu mengantar Sang Zi pulang ke rumahnya dan mereka berdua terlihat mesra. Ibu Sang Zi mengamati kejadian ini sehingga dia langsung menanyakan hubungan tersebut kepada putrinya. Meskipun dia tahu Jiasu orang baik, latar belakang keluarganya menjadi masalah utama yang menjadi sumber kekhawatirannya. Jiasu berencana akan meluangkan waktunya untuk bertemu dengan orang tua Sang Zi. Namun, ayah Sang Zi bergerak cepat dan segera mengatur pertemuannya dengan Jiasu ketika Sang Zi tidak ada di rumah. Saat bertemu, ayah Sang Zi menjelaskan semuanya kepada Jiasu dengan hati-hati. Sebenarnya, dia takut Sang Zi akan terseret ke dalam masalah keluarga Jiasu dan Xiaoying yang mungkin akan berdampak kepada putri mereka. Ayah Sang Zi hanya ingin menyampaikan kekhawatirannya sebagai orang tua, karena mau bagaimanapun dia menginginkan yang terbaik bagi putrinya dan berharap Jiasu dapat mempertimbangkan masa depan mereka dengan serius. Ketika Sang Zi pulang ke rumah, dia akhirnya tahu bahwa orang tuanya sudah berbicara dengan Jiasu. Mereka ingin Sang Zi memikirkan kembali hubungannya dan menyarankannya untuk putus jika memang tidak cocok.
Sangzi terdiam, menyadari bahwa latar belakang keluarga Jiasu menjadi masalah utama kenapa mereka menentangnya. Dan dia merasa sedih untuknya karena keluarga bukan sesuatu yang dapat dipilih oleh Jiasu. Suasana hati Jiasu menjadi rumit setelah pertemuannya dengan ayah Sangzi. Khawatir dia akan tertekan, Sangzi menelpon Jiasu dengan harapan dia tidak akan sedih. Mata Jiasu memerah dan meminta Sangzi untuk menghabiskan sisa waktunya bersama orang tuanya. Sementara dia akan pulang ke Yihe untuk menemui klien. Sangzi takut hubungannya dengan Jiasu akan berakhir, sehingga dia mengambil langkah besar untuk mengikutinya. Dia memahami kekhawatiran orang tuanya, namun dia sudah dewasa dan sangat yakin dengan apa yang diinginkannya. Setelah Sangzi turun dari pesawat, Jiasu segera menjemputnya di bandara. Sangzi memberitahu Jiasu bahwa saat masih SMA, dia tidak pernah mencari pacar online. Saat itu dia datang ke bandara untuk menemuinya setelah mendapat kabar bahwa dia punya pacar, lalu menjelaskan kenapa dia terus mengabaikan pesannya sampai masuk kuliah. Sangzi menunjukkan harapan yang dia tulis dalam catatan bintang tentang bagaimana dia begitu menyukai Jiasu. Dengan terungkapnya semua rahasia ini, Sangzi berharap Jiasu percaya bahwa dia tulus mencintainya, sehingga dia tidak perlu mendengarkan apa kata orang tentang hubungan mereka. Sangzi berpikir bahwa Jiasu sedang mempertimbangkan untuk putus dengannya, tapi sebenarnya Jiasu sedang berpikir apa yang harus mereka lakukan di masa depan agar bisa terus bersama. Sedangkan untuk kekhawatiran orang tua Sangzi, dia sedang mencari waktu untuk menjelaskan kepada mereka. Jiasu mengambil langkah besar dalam hidupnya. Dia mengundurkan diri dari perusahaan dan kembali ke Nalu untuk memulai perusahaannya sendiri. Kemudian dia mendapat panggilan dari rumah sakit mengenai kondisi ayahnya yang semakin buruk. Jiasu tidak tahu harus berkata apa di samping tempat tidur ayahnya. Dia hanya menyayangkan perbuatannya dan menceritakan apa yang terjadi pada keluarga mereka selama ini. Mungkin hidup Jiasu akan jauh lebih baik jika ayahnya tidak menghindar dari tanggung jawab. Setelah melalui banyak masalah, Jiasu mengerti apa itu tanggung jawab dan sekarang dia bisa melindungi orang yang dicintainya. Jiasu meminta ayahnya untuk beristirahat dengan tenang dan dia bisa meminta maaf pada ibu Jiasu ketika pergi ke alam sana. Ayah Jiasu menggerakkan jarinya, lalu dia meninggal dunia. Setelah mendengar berita ini, Sangzi sangat mengkhawatirkan kekasihnya. Jiasu berkata dengan tenang bahwa hari seperti itu cepat atau lambat akan terjadi, tetapi dia menoleh dan menangis terengah-engah di pelukan Sangzi. Sejak saat itu, dia sendirian tanpa ayah dan ibu. Di makam ibunya, Jiasu memberitahunya bahwa ayahnya telah pergi dan berharap mereka bisa hidup bahagia di sana. Sangzi mengungkapkan bahwa Jiasu adalah orang yang baik dan dia berjanji akan melindunginya, terus berada di sisinya, serta mencintainya sepenuh hati agar dia tidak merasa sendirian. Demi masa depan mereka, Jiasu harus kembali ke Nalu lebih awal untuk mempersiapkan bisnisnya sendiri, sementara Sangzi harus menyelesaikan studinya di Yihe. Berat rasanya bagi mereka untuk berpisah, tapi itu adalah jalan terbaik. Sangzi sibuk mengikuti kompetisi desain di kampus, sementara Jiasu mulai mencari kantor dan membangun studionya langkah demi langkah. Setelah mencari waktu yang tepat, Jiasu mengunjungi orang tua Sangzi dan setelah makan bersama, dia memberanikan diri untuk mengungkapkan pikirannya. Jiasu memahami kekhawatiran mereka sebagai orang tua, tapi dia juga tulus mencintai Sangzi. Jiasu mengungkapkan bahwa masa depannya mungkin berbeda jika bukan karena Sangzi yang selalu ada di sisinya dan membantunya keluar dari kesedihan masa lalu. Jiasu berkata bahwa saat ini dia tidak punya banyak hal, tapi dia akan menggunakan semua yang dia miliki untuk membahagiakan Sangzi. Orang tua Sangzi tidak peduli pada hal lain selain kebahagiaan putrinya. Dan berkat ketulusan hati Jiasu, mereka akhirnya melepaskan Sangzi dan merestui hubungan mereka berdua. Sang Yan dengan tulus berharap agar hubungan adiknya berjalan dengan baik, dan Jiasu sangat berterima kasih kepadanya atas semua dukungan yang dia berikan selama ini. Sangzi sangat senang setelah mengetahui orang tuanya sudah memberikan restu. Kabar baik lainnya datang dari proyek desain Sangzi yang memenangkan penghargaan. Jiasu berbohong saat berkata padanya dia sangat sibuk dan tidak bisa menemaninya di upacara penghargaan. Pada kenyataannya, dia hadir di acara tersebut sebagai perwakilan senior yang akan menyerahkan penghargaan kepada para peserta. Kejutan itu membuat Sangzi sangat senang.
dan dia tidak bisa berhenti menatapnya saat berdiri bersama di atas panggung. Dua tahun kemudian, Sangzi dan teman-temannya lulus kuliah. Semua orang datang ke pantai untuk merayakannya. Pada hari itu, Sangzi membantu proses lamaran salah satu teman mereka yang sudah lama berpacaran, tidak menyadari bahwa sebenarnya itu lamaran yang disiapkan Jasu untuk Sangzi. Jasu secara khusus mengundang Sangyan dan orang tuanya. Dia sudah memikirkan banyak hal dan akhirnya memilih untuk mengejutkan Sangzi dengan cara ini. Di hari yang membahagiakan itu, Jasu mengungkapkan bahwa dulu dia sempat berpikir tidak apa-apa untuk hidup sendirian. Tapi setelah bertemu dengannya, dia menyadari bahwa mencintai dan dicintai itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Dengan restu dari kerabat dan teman-teman, Jasu berlutut dan melamar Sangzi dengan cincin berlian. Sangzi menerimanya dan semua orang bersorak untuk kebahagiaan tersebut. Setelah itu, Jasu menceritakan sedikit rahasia kepada Sangzi, berkata bahwa dia juga pernah menyukainya secara diam-diam. Ketika salju turun di tahun pertama Sangzi berkuliah, di saat itulah Jasu jatuh cinta kepadanya. Kisah cinta mereka dimulai ketika Jasu berusia 22 tahun. Sangzi menyembunyikan perasaannya dan tidak membiarkan siapapun mengetahuinya. Dia mencoba menjadi lebih baik untuk mengejar langkahnya, sampai akhirnya menyadari bahwa dia tidak sendirian karena Jasu juga berlari ke arahnya. Selama 5 tahun penuh, Sangzi menyembuhkan luka masa muda Jasu, dan Jasu memenuhi cinta pertamanya yang masih muda. Dan kisah cinta itu berakhir bahagia saat Sangzi berusia 22 tahun. Orang bilang cinta tak memandang usia, tapi mengapa itu masih menjadi hal yang tabu? Itu karena manusia suka menghakimi. Ingatlah bahwa kedewasaan tak bisa diukur dengan usia, begitu juga dengan cinta. Mencintai dalam diam tidak membutuhkan kata-kata. Itu adalah perasaan yang berharga tapi juga menimbulkan luka. Cinta sejati mendengar apa yang tidak dikatakan dan mengerti apa yang tidak dijelaskan. Sebab cinta tidak datang dari mulut atau pikiran, melainkan dari hati yang paling dalam. Pasangan serasi tidak pernah punya sifat yang sama. Mereka hanya saling memahami dan menerima kekurangan satu sama lain. Kebanyakan orang sibuk mencari pasangan yang sempurna dan lupa bahwa manusia tercipta untuk saling menyempurnakan. Hey, won't you stay a little bit longer? Sorry, didn't mean to, but I heard you cannot undo it. So please stay. I know that we've been fighting, but can't we just hold up? Maybe stay up, try to make things right. I don't know why I did what I did. Somehow I think that I lost my head. Don't know why. Don't know why. I have realized when I'm with you, I wanna do what it takes to make you see that we'll be